Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 Ramadan. Dan sebentar lagi Ramadan ini akan berakhir. Apakah sikap kita? Apakah kita senang atau kita sedih gitu ya ketika Ramadan ini akan berakhir? Oh ya teman-teman, ketika di 10 hari terakhir yang biasanya ramai itu pasar atau masjid, saya harap ya kita bisa menyesuaikan waktu kita dan kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, sehingga kita bisa beribadah di akhir Ramadan ini dengan maksimal ya. Nah, di saat orang-orang itu sekarang sudah sibuk untuk menyiapkan lebaran, menyiapkan baju baru, makanan lebaran, kue lebaran gitu ya, maka ada yang kemudian lupa gitu ya untuk mengisi 10 hari terakhir ini dengan iktikaf di masjid, memperbanyak tadarus, memperbanyak berdoa, memperbanyak berzikir kepada Allah ya, karena Ramadan ini akan segera berakhir. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, berkaitan dengan hari raya ini. Hari raya itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya bagi mereka yang takut terhadap hari pembalasan. Masya Allah teman-teman, para sahabat akhwati fillah ya, Rasulullah dan sahabat itu ketika Ramadan ini akan berlalu, mereka sedih gitu ya. Mereka sedih ketika Ramadan ini akan berakhir. Karena apa? Karena mereka tidak yakin bahwasanya nanti tahun depan itu akan merasakan ya, dan akan sampai gitu kan pada Ramadan yang berikutnya. Apalagi pesan dari Rasulullah ini saya bacakan dalam hadis riwayat Abu Ya'la, sekiranya umatku mengetahui kebajikan-kebajikan yang dikandung bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan Ramadan itu terus ada sepanjang tahun. Bayangkan ya, seandainya umat Rasulullah ini mengetahui kebajikan-kebajikan ya yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan Ramadan itu sepanjang tahun, bukan 1 bulan lagi tapi sepanjang tahun. Itu artinya apa? Karena banyaknya kebaikan ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan ampunan, dengan rahmat gitu ya. Ketika dia berlalu dari kita, maka kita tidak akan lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan ini. Ada juga pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita renungkan gitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, celakalah bagi seorang hamba yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan ya ketika Ramadan itu berlalu, semua dosa kita itu diampuni oleh Allah. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ini tanpa berdoa dan memohon ampun kepada Allah ya. Semoga kita dimasukkan golongan orang-orang mukmin, golongan kanan yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah gitu ya. Lalu bagaimana agar Ramadan ini bisa menjadi momen untuk kita memperbaiki diri, agar kita mendapatkan sertifikat ya orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah? Maka teman-teman bisa untuk menumbuhkan ya amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini untuk diteruskan dan dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, yang pertama, kita terbiasa untuk sholat pada waktunya gitu ya. Jika pada bulan-bulan lain mungkin kita itu lalai, mungkin kita itu menyepelekan amalan wajib atau sholat wajib gitu ya, maka mulai sekarang yuk perbaiki sholat kita dan ibadah pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Al-Quran itu terus untuk dibaca dan untuk dipelajari. Jadi tidak hanya di saat Ramadan gitu ya, di saat Ramadan kita bersama dengan Al-Quran, tetapi 11 bulan kemudiannya pun kita juga diharapkan bersama dengan Al-Quran. Kemudian apalagi? Terus menghidupkan sholat-sholat malam ya. Ketika bulan Ramadan kita itu ditambah ya dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, khususnya adalah sholat tarawih gitu ya. Maka kemudian setelah Ramadan harapannya kita juga tetap membiasakan diri kita untuk bangun dan sholat malam ya.
Nah, kemudian apalagi yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah terus melakukan amal soleh, amal kebaikan gitu ya. Ketika Ramadan kita terdorong untuk melakukan amal kebaikan, maka teruskan ya, teruskan amal kebaikan ini pada bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan ya untuk pasca Ramadan ini, setelah Ramadan ini? Yang keenam ya, keenam atau yang kelima ini ya, yaitu senantiasa menutup aurat ya dengan sempurna. Karena bagi perempuan itu ada aturan umum yang khusus gitu ya, yang khusus bagi perempuan ketika dia keluar rumah, maka dia mengenakan jilbab yang menutupi pakaian di dalam rumah, jilbab dan khimar gitu ya, yang memang merupakan bagian dari pakaian muslimah ketika mereka keluar dari rumah. Jadi tetap menutup aurat ya, tidak hanya pada saat Ramadan tapi setelah Ramadan pun sama. Maka ini bisa kita lakukan gitu ya, sebagai seorang muslimah kita juga sudah memiliki kewajiban untuk menutup aurat secara sempurna. Mungkin Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki diri, maka lanjutkan gitu ya setelah Ramadan. Aktivitas ini juga menjadi kewajiban yang kita tunaikan. Selanjutnya apalagi selain menutup aurat adalah ya menjadi insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi ada beberapa poin ya dari apa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini. Ya, yang pertama tadi sholat pada waktunya. Kemudian ini ada tambahan lagi ya teman-teman, yaitu adalah puasa, melaksanakan puasa sunnah ya, karena puasa wajib itu hanya pada bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan puasa sunnah selain dari bulan Ramadan, dan ini bisa kita teruskan ya teman-teman ya. Nanti akan masuk pada bulan Syawal, ada sunnah Syawal gitu ya, 6 hari di bulan Syawal gitu kan, itu juga harus kita tumbuhkan gitu ya. Kemudian ada puasa yang juga disunahkan oleh Rasulullah adalah Senin Kemis gitu ya, atau puasa Daud. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang bisa kita teruskan tidak hanya pada saat Ramadan ya, tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Selain dari berpuasa tadi adalah senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa melakukan amal soleh ya, dan juga senantiasa untuk terikat dengan syariat gitu ya, menutup aurat secara sempurna dan menjadi senantiasa ibadah kepada Allah. Nah, pasti ada pertanyaan kemudian. Selanjutnya adalah bagaimana agar semangat Ramadan ini terus terjaga di 11 bulan yang lain. Nah, yang pertama adalah tidak lain ya teman-teman, yaitu adalah istiqomah gitu ya. Istiqomah dalam hal kebaikan gitu kan, kebaikan. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Maka ini adalah syarat atau kunci ya, agar kita itu senantiasa bisa menjaga semangat Ramadan kita. Yang pertama adalah istiqomah. Lalu bagaimana supaya bisa istiqomah? Nah, ini ada tips-tipsnya gitu ya, agar kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah banyak berpikir. Ya, kenapa berpikir ya? Karena Rasulullah sendiri ketika mendidik para sahabat itu melalui proses berpikir menuju iman. Jadi mengagungkan kebesaran Allah itu caranya adalah dengan berpikir. Maka yang pertama ini adalah senantiasa berpikir. Bahkan ketika kita melakukan amal, berpikir sebelum bertindak gitu ya, agar amalan kita itu bukan menjadi amal yang salah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat ya. Jadi agar Ramadan kita ini bisa kita lanjutkan semangatnya adalah memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Karena ibadah itu memang harus ditumbuhkan ya teman-teman ya. Dia tidak simsalabim seseorang itu menjadi soleh-solehah gitu ya, tapi ibadah menjadi orang yang taat itu adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan dari dalam diri. Mengapa harus taat? Ya karena kita adalah beriman kepada Allah, kita terikat dengan aturan-aturannya, dan kita hidup tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kemudian menjauhi perkara-perkara maksiat adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, apapun yang dilarang oleh Allah maka itu hukumnya adalah haram gitu ya, tidak boleh untuk kita ikuti ya.
Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya agar menjaga semangat Ramadan? Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ini juga luar biasa ya pengaruh dari pertemanan ya teman-teman. Maka di sini kita juga harus selektif dalam memilih teman. Carilah teman yang bisa mengajak pada kebaikan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita berteman pada orang yang salah sehingga mengajak pada keburukan. Kemudian yang keempat ini adalah senantiasa melakukan amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan gitu ya, kita lanjutkan di bulan yang lain. Sedekahnya kah gitu ya, kemudian infaknya kah gitu ya, yang niatkan semua itu adalah karena Allah. Kemudian yang kelima adalah membaca kisah atau sirah dari orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena ini sedikit banyak juga memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sesungguhnya kaum muslimin pada masa Rasulullah ya, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya, bagaimana peran mereka dalam dakwah Islam itu luar biasa. Jadi yang harus kita lakukan ya agar semangat Ramadan ini juga terus tumbuh, maka senantiasa membaca sirah-sirah sahabat ya, atau sirah-sirah dari orang-orang yang soleh ya. Insya Allah ketika kita belajar, kita isi aktivitas kita itu dengan kebaikan-kebaikan, maka pintu-pintu kemaksiatan atau jalan-jalan kemaksiatan itu akan tertutup. Maka yakin saja ketika Ramadan ini berakhir, kita boleh sedih gitu ya, karena kita belum tentu bisa mendapatkan Ramadan tahun depan gitu ya. Namun apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita hentikan ya, tapi istiqomahlah untuk terus ya, agar amalan ini bisa terus kita lakukan gitu kan, walaupun di kondisi yang sudah tidak Ramadan lagi. Jadi ketika kita menghadapi hari-hari terakhir Ramadan ini, maka maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Dan poin pentingnya di sini adalah mengisi malam-malam terakhir kita, khususnya adalah pada malam-malam ganjil, karena pada malam ganjil ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa akan ada malam yang di situ pahalanya seperti 1000 bulan, kebaikannya seperti 1000 bulan. Jadi ketika kita bisa beramal pada malam itu, maka amalan ini terhitung lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama seperti umur atau usia 83 tahun lebih gitu ya, dimana dalam kondisi itu manusia pasti akan sangat-sangat lemah karena sudah sangat-sangat tua gitu ya. Tapi Masya Allah di dalam bulan keberkahan ini Allah turunkan satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka mari kita isi hari-hari terakhir kita boleh sedih tapi kita juga harus terus bangkit agar suasana Ramadan ini terus kita rasakan hingga bulan-bulan berikutnya. Demikian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.